Alhamdulillah Yupita sekarang semakin pulih, berangsur membaik. Ini juga dapat kabar dari bapaknya Yupita langsung. Dan Yupita juga sudah berbesar hati. Apa iya Yupita ini memaafkan tulus Taufik Hidayat yang sudah membuat dia cacat seumur hidup? Kita simak videonya sampai tuntas. Sebelumnya makasih banyak Bang Hotman. Bang Hotman juga sehat selalu, berkah rezekinya lancar Bang Hotman. Saya juga mudah-mudahan kita bisa semuanya selesai, kita nanti sembuh, kepingin ketemu langsung ke Bang Hotman. Tanda terima kasihnya, jajarannya juga makasih banyak. Kemarin juga selamat ulang tahun ke Bang Eja. Makasih. Sekali lagi. Pak Hotman, terima kasih ya Bang. Doain ya saya cepat sembuh, ya saya bisa ketemu sama Hotman. Semoga rezekinya bertambah dan semoga uang ini berkah untuk keluarga saya dan untuk semuanya. Terima kasih ya Bang Hotman. Untuk kolega-kolega dan untuk kolega juga terima kasih ya Bang. Bantuan yang Hotman Paris kemarin sekian miliar itu kayaknya sudah diserahkan secara bertahap ya. Dan Yupita juga di sini pasti mengucapkan terima kasih, mendoakan kepada para donatur yang sudah bergotong royong membantu Yupita sampai nanti ke tahap dia operasi demi operasi selanjutnya. Ini karena rangkaiannya tuh dibutuhkan jangka waktu yang lama, operasinya nggak sekali dua kali guys. Belum lagi dia juga pengen melihat kan, dia lagi mungkin mengusahakan ada donor mata gitu. Sebelumnya sih kayak pengennya sih matanya Taufik Hidayat ya, tapi kan itu kalau kata salah satu Menteri HAM bilang itu hak asasi manusia. Tapi kan di sini Yupita juga kehilangan matanya karena perlakuan Taufik Hidayat langsung, yang sekarang Taufik Hidayat harus mendekam di penjara dan tinggal menunggu keputusan apakah dia akan dihukum seumur hidup atau mungkin puluhan tahun penjara. Di sini juga Yupita itu sudah bisa menjalani perawatan. Tadi juga bicaranya sudah lancar ya. Alhamdulillah, berarti kan benar Yupita ini tuh setelah dioperasi sudah bisa sadar, sudah ngobrol biasa. Bapaknya juga tadi sumringah banget lihat kondisi anaknya semakin membaik ya. Dan Yupita juga kedepannya mungkin dengan pelajaran ini sudah makin ikhlas memaafkan Taufik Hidayat ya. Terus di sini juga mungkin kita flashback ke belakang, benar-benar mukjizat dibantu oleh seorang penjaga kos. Itu terlupakan sekarang. Harusnya penjaga kosnya juga mungkin mendapatkan rezeki lah ya, karena sudah membantu keselamatan Yupita loh. Dan Yupita juga sekarang mendapatkan bantuannya tuh nggak sekian juta, tapi ini bermiliar-miliar loh. Harusnya kan ini apakah dari pihak keluarga Yupita berterima kasih juga sama penjaga kos secara uang terima kasih lah gitu. Dan si penjaga kos ini juga kan kehidupannya belum tentu tenang loh. Takutnya di luar sana, di belakang Taufik Hidayat ada yang membantu, kayak mungkin takutnya penjaga kos ini tuh kurang aman atau nanti dia merasa terancam di luar sana. Harus diperhatikan juga karena ini saksi kunci pertama yang benar-benar menyelamatkan Yupita sampai dibawa ke rumah sakit oleh penjaga kosnya. Ini juga jangan dilupakan. Selain kita fokus ke kesembuhannya Yupita, kita mungkin terlalu seneng, terlalu nggak sabar, penasaran dengan wajah nanti setelah hasil operasi seperti apa. Tapi ini juga penjaga kos tidak boleh dilupakan. Semoga mungkin banyak yang ingat, atau penjaga kos ini tuh ya oke lah dapat bantuan juga mungkin gitu ya. Di sini juga kita lihat nih awal mula ditemukannya Yupita di kosan yang tadi dijaga oleh Pak Rohendi ya. Kosannya itu miris sekali di sini. Tidur di samping kamar mandi, dalam kondisi semuanya berantakan, dan di situ pasti agak kumuh ya, serem lah kondisi kosannya.
Dan pihak keluarga juga sebenarnya sudah berupaya mencarinya hampir 2 tahun, tapi dari sisi manipulasi Taufik Hidayat itu meminta Yupita untuk melarang keluarganya untuk mencarinya. Itu juga yang bikin Yupita itu makin buta sih, makin cinta buta kali ya, sampai matanya buta beneran. Keluarganya sudah mencari sedemikian rupa, tapi ya anehnya tuh Yupita juga sempat dibawa oleh Taufik Hidayat untuk mungkin bepergian sampai menagih hutang dan lain-lain. Semoga penjaga kos yang sudah menemukan Yupita ini tuh selalu diberi perlindungan ya, karena kan takutnya gara-gara penjaga kos ini Taufik Hidayat dihukum bisa jadi seumur hidup. Semoga ada yang jagain ya. Yang katanya disekap oleh Oh iya, ini juga ada video di mana orang yang berani bilang ini. Harusnya ya, memang Yupita juga berhak mendapatkan bantuan, tapi banyak orang-orang yang lebih membutuhkan juga selain tahap pemulihannya Yupita gitu. Kita dengar langsung aja seperti apa perspektifnya ibu ini. Dia menyuarakan kenapa yang dibantu hanya Yupita. Kita dengar langsung. dalam kasus Yuvita yang katanya disekap oleh pacarnya selama 3 tahun yang terjadi di Bandung. Ya, banyak pejabat-pejabat yang pansos dalam kasus ini. Ya, mereka berbondong-bondong memberikan bantuan, datang membezuk. Sedangkan ya, di luar sana banyak masyarakat, anak yatim, janda-janda yang juga butuh bantuan, yang tidak bisa makan. Ya, harusnya si pejabat-pejabat ini pakai nalar logikanya sebelum melihat atau membantu satu kasus. Ya, tuh banyak tuh di luar sana janda-janda, anak yatim yang butuh bantuan. Jangan hanya pansos dalam kasus-kasus yang viral. Ini khusus buat pejabat-pejabat. Ya. Lalu dalam kasus ini, awalnya Nyai pikir si Yuvita ini diculik oleh laki-laki yang dia nggak kenal, atau mantan pacarnya lah atau siapa. Lalu dia dilakukan penyekapan selama 3 tahun. Tapi faktanya tidak. Ternyata dia dengan sadar hidup bersama kan dengan si laki-laki ini atas dasar suka sama suka. Jadi ini tidak bisa dikatakan penyekapan. Ya. Penyekapan itu, bahasa penyekapan itu bermula dari adanya penculikan, laporan penculikan oleh keluarga, ya, lalu diadakan penyekapan oleh si pelaku, baru ada bahasa penyekapan. Ya, jadi kalau kita mau menetapkan sebuah kata, kosakata, itu harus dilihat dulu kronologinya, harus cerdas. Ya, sebagai wanita Nyai bukan tidak empati dengan kasus Yuvita, Nyai kasihan sama Yuvita. Tapi sebagai orang yang berlogika hukum, kita juga harus cerdas menyikapi kasus ini. Ya, jadi dalam kasus ini yang Nyai pelajari, dari awal kan mereka sudah kenalan pacaran, lalu hidup bersama, tinggal bersama. Tiba-tiba si laki-laki ini melakukan KDRT, pemukulan, kekerasan. Harusnya dari awal Yuvita ini udah meninggalkan dong si laki-laki ini. Kenapa dia bertahan 3 tahun tinggal bersama laki-laki ini? Ya, itu sebagai wanita, karena Nyai juga wanita, gitu. Makanya cerdaslah kita dalam menerima atau dekat sama laki-laki. Lalu kedua, selama 3 tahun katanya penyekapan, harusnya dari keluarga ada laporan kehilangan dong ke polisi. Ini nggak ada. Ya, kan Yuvita juga diajak keluar juga sama si pelaku ini, diajak nagih juga karena si pelaku ini kan debt collector, DC kan. Nah, harusnya di saat dia diajak keluar, Yuvita itu kalau betul-betul dia merasa terintimidasi, disiksa, harusnya dia tinggal kabur di hadapan orang banyak, dia kasih lihat keadaan dia yang sudah ya kayak gitulah keadaan dia. Tentu orang akan berempati dan akan membela dia, menolong dia, dan si laki-laki nggak akan. Nih, ada beberapa pendapat di mana nggak usah segitunya, Bu. Ini udah jalannya Allah seperti itu. Yupita emang terindikasi dengan sisi manipulatifnya Taufik Hidayat ya. Ada juga yang setuju sama perspektifnya ibu ini. Dan emang Yupita sama Taufik Hidayat itu antara sayang atau benci ya, yang akhirnya Yupita juga harus mengalami kondisi sampai sejauh ini ya. Bahkan Taufik Hidayat juga pernah ingin membeli obat dan jangan sampai Yupita ini mati. Coba komen di bawah, menurut kalian tuh ini sebenarnya seperti apa sih? Dan makasih yang sudah nonton, bye.